Lanjut kita ke pasal yang ke-9, adabul manzil, yaitu adab di dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'alal waladi ay yura'iyal adaba fi manzilihi bi ay yahtarima walidayhi wa ikhwananihi wa akhawatihi wa kullu man fil manzili. Yajibu 'alal waladi ay yura'iyal adaba fi manzilihi. Wajib atas seseorang anak itu memperhatikan adab di dalam rumah. Jadi seseorang anak wajib untuk memperhatikan adab-adabnya di dalam rumah. Apa saja adab-adabnya? Bi ayyahtarima walidayhi, di antara adab tersebut yaitu menghormati kedua orang tuanya. Jadi di dalam rumah seorang anak menghormati kedua orang tuanya, wa ikhwanihi wa akhwatihi, dan menghormati saudara laki-lakinya dan menghormati saudara perempuannya, wa kullu man fil manzili, dan juga menghormati siapapun yang ada di dalam rumah. Jadi siapapun yang ada di dalam rumahnya dihormatinya. Wala ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum, dan juga tidak melakukan sesuatu yang membuat marah salah satu daripada mereka. Jadi tidak melakukan sesuatu yang membuat marah salah satu daripada orang tuanya, saudaranya, dan siapapun yang ada di dalam rumahnya. Jadi tidak melakukan sesuatu yang membuat marah kepada mereka. Wala yu'anida akhahul kabira, dan juga tidak menantang saudara yang lebih tua. Tidak menantang saudaranya yang lebih tua. Wala yukhasima akhahu shaghira, dan juga tidak berkelahi dengan saudaranya yang lebih kecil. Wala yu'ziyal khadima, dan juga tidak mengganggu pembantu yang ada di rumahnya. Jadi tidak mengganggu, yu'ziya, tidak mengganggu pembantu yang ada di rumahnya. Wa idza la'iba binidhamin. Nah, apabila main, maka mainlah dengan teratur, mainlah dengan aturan. Apa aturannya? Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqu bihi. Itu dengan tanpa mengangkat suaranya di dalam rumah, dan juga tidak berteriak dan tidak melakukan suatu pergerakan yang tidak pantas. La taliqu bih, tidak melakukan pergerakan suatu yang tidak pantas. Jadi apabila bermainlah yang teratur, dengan tanpa mengangkat suaranya, dengan tanpa berteriak, dan dengan tanpa melakukan pergerakan yang tidak pantas. Ini diantara adab di dalam rumah. La siyama idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridon. Apalagi kalau di rumah tersebut ada yang sedang tidur atau sedang sakit. Kemudian wa ayyuhafidhu ala adawatil manzil, dan juga wajib seseorang anak itu di dalam rumah menjaga atas peralatan-peralatan yang ada di rumahnya. Fala yaksirul awani, dan juga jangan sampai memecahkan benda tersebut. Nah, seperti memecahkan piring, gelas, jangan sampai seseorang anak bermain sampai memecahkan piring ataupun gelas.
wala yughayyiral abwaba, dan jangan sampai merusak pintu, wala yufsidal asjara, dan juga jangan merusak tanaman, tanaman-tanaman yang ada di rumah jangan dirusak. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun, dan apabila di rumahnya memiliki hewan peliharaan seperti hirrun, seperti kucing ataupun dajaj, ayam, yuqaddimu lahu ta'ama wasyaraba wa la yu'dhihi, hendaklah seseorang itu memberikan makanan dan minuman kepada hewan tersebut. Jadi apabila memelihara binatang peliharaan, hendaklah seorang anak itu memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaannya tersebut, wala yu'zihi, dan jangan sampai menyakiti hewan peliharaan tersebut. Jadi ini diantara adab-adab di dalam rumah. Dan juga biasakan ketika kita masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Walaupun tidak ada orang, tetap ucapkan salam. Biasakan anak-anak kita ajari seperti itu. Kata Nabi, apabila kita masuk ke dalam rumah kemudian mengucapkan salam, maka setan akan berucap kepada teman-temannya, kita tidak punya tempat di sini. Artinya setan berjauh daripada rumah tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila kita tidak mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, maka setan juga berucap kepada teman-temannya, ini tempat kita. Artinya rumah tersebut akan dihuni oleh setan. Makanya Nabi SAW menyuruh kepada kita, apabila kita masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Walaupun tidak ada orang, tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Itu diantara adab kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Bagaimana cara masuk ke dalam rumah orang lain? Caranya sebagaimana di dalam firman Allah, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wala wasallimu ala ahliha. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk selain daripada rumahmu sehingga kamu meminta izin dan kamu mengucapkan salam. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam rumah orang lain, kita disuruh dua perkara. Yang pertama mengucapkan salam, kemudian meminta izin kepada tuan rumahnya. Kalau kita masuk ke dalam rumah kita sendiri, cukup mengucapkan salam saja. Tapi kalau masuk ke dalam rumah orang lain, kita disuruh dua, mengucapkan salam, kemudian meminta izin kepada tuan rumahnya. Nah, tapi kebiasaannya kita masuk ke dalam rumah orang lain mengucapkan salam sambil jalan masuk. Nah, itu bukan yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan ada lagi orang masuk, orang silaturahmi ke rumah orang lain, diketoknya pintu depan, tidak dibukakan, cari pintu samping lagi, diketoknya lagi, tidak dibukakan lagi, sampai pintu dapur diketoknya, tidak dibukakan juga, sampai ngintip di jendela. Nah, itu tidak diperkenankan. Artinya itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Itu bukan daripada ajaran daripada Nabi dan ajaran daripada Allah. Memang ini adalah hal yang sepele sebenarnya, hal yang sepele, tapi ini bisa menjadi ini bisa menjaga
kehormatan rumah orang lain. Paling tidak kita jaga kehormatan rumah kita dan kita jaga kehormatan rumah orang lain. Kalau misalnya kita tidak dibukakan pintu sampai 3 kali kita salam sudah pulang, itu yang diajarkan Nabi. Ketika kita salam sampai 3 kali tidak dibukakan, sudah. Artinya jangan ke-4 kali, ke-5 kali, jangan sampai ngintip di jendela. Artinya mungkin tidak ada orangnya, husnudzon, mungkin lagi apa ataupun tidak ada orangnya. Jadi cukup 3 kali, setelah itu kembali. Jadi itulah beberapa adab-adab di rumah yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana seharusnya beradab di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita beradab, berakhlak yang baik, dan juga kita bisa mengajarkan kepada orang lain, lebih khususnya kepada anak kita, berakhlak dan beradab yang baik. Kemudian pasal yang ke-10, Abdullah fi manzilih. Ini kisah aja lagi nih. Bagaimana seorang yang bernama Abdullah ini berada di dalam rumahnya. Wallahu alam bisawab. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.